Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Arwijaya dengan NIM 2021-53045. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Sistem Informasi kelas P. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah dasar akuntansi, yaitu transaksi jurnal umum pada salon Elisa. Pada transaksi ini, kita akan melakukannya pada 3 bulan ke depan, yaitu bulan keempat, bulan kelima, dan bulan keenam. Kita langsung saja pada transaksi bulan keempat. Di sini, kita melakukan transaksi bulan keempat, yaitu pada bulan Januari 21. Kita gabungkan saja. Nah, lalu kita tulis kembali saldo terakhir, yaitu pada bulan ke-3 pada bulan Desember 2020. Selanjutnya kita tulis kembali, yaitu pada kas sebesar 33.100.000 rupiah. Lalu piutang 0, utangnya 0, dan modalnya 33.100.000 rupiah. Selanjutnya yaitu pada transaksi yang pertama, pada tanggal 5 Januari 2021, Salon Elisa membeli mobil bekas. Yaitu sebesar 12 juta. Berarti kasnya ini berkurang 12 juta karena diambil untuk membeli mobil bekas. Berkurang 12 juta. 12 juta. Lalu piutangnya 0, utangnya 0, modalnya juga berkurang 12 juta. Nah, kita cek saldo. Di sini kita jumlahkan D54, kita jumlahkan dengan D55. Hasilnya yaitu 21.100.000. Kita tarik ke kanan. Nah, di sini piutangnya 0, utangnya 0, dan modalnya sebesar 21.100.000. Jadi ini balance antara harta dengan utang plus modal. Selanjutnya, maaf ini salah ketik, saldo. Selanjutnya transaksi yang kedua, yaitu pada tanggal 10 Januari 2021. Salon Elisa mendapatkan jasa rias secara tunai. Jasa rias tunai yaitu sebesar 7.500.000. Berarti kasnya ini bertambah ya, karena dia mendapatkan jasa rias secara tunai. 7.500.000. Ini piutangnya 0, utangnya 0, modalnya bertambah 7.500.000 rupiah. Selanjutnya kita cek saldo, kita jumlahkan, yaitu D56 dengan D57. Nah, di sini hasilnya kas menjadi 28.600.000 rupiah. Kita lihat, kita tarik ke kanan. Nah, di sini piutangnya 0, utangnya 0, dan modalnya 28.600.000 rupiah. Jadi balance dengan harta dan utang plus modal. Selanjutnya yaitu pada transaksi yang ketiga pada tanggal 15 Januari 2021. Yaitu Salon Elisa mendapatkan jasa rias kredit sebesar 8 juta. Jadi di sini kita masukkan ke piutang karena kita belum mendapatkan uang secara tunai. Jadi kasnya di sini 0, piutangnya 8 juta. Dan di sini utangnya 0, modalnya bertambah 8 juta. Nah, lalu pelanggan melakukan pembayaran awal atau uang muka sebesar 4 juta. Berarti di sini uang muka.
kita berarti kasnya bertambah karena sudah menerima uang secara tunai sebesar 4 juta. Selanjutnya, piutangnya di sini berkurang 4 juta. Nah, di sini utang 0, modalnya 0. Kita lihat saldo. Kita jumlahkan D58, jumlahkan dengan D59, dijumlahkan dengan D60. Hasilnya yaitu Rp32.600.000. Lalu kita lihat, kita tarik ke kanan. Nah, di sini berarti yang tadinya jasa rias kredit 8 juta sudah dibayar 4 juta, jadi sisa 4 juta. Kemudian utangnya 0 dan modalnya menjadi Rp36.600.000. Jika harta plus piutang, jika kas dan piutang ini dijumlah, maka hasilnya akan sama Rp36.600.000. Kita cek saja, yaitu D61 dijumlahkan dengan E61. Nah, sama hasilnya. Jadi sudah seimbang. Kemudian kita melakukan transaksi yang keempat, yaitu pada tanggal 20 Januari 2021, yaitu salon Elisa mengambil uang ya untuk menggaji pegawai. Berarti gaji pegawai. Di sini Elisa mengambil uang sebesar Rp300.000. Berarti kasnya berkurang ya. 300. Di sini piutangnya 0, utangnya 0, modalnya juga berkurang Rp300.000. Lalu kita cek saldo. Kita jumlahkan D61 dengan D62. Nah, di sini kasnya menjadi Rp32.300.000. Lalu kita tarik, lihat ke kanan apakah sudah sama. Nah, di sini piutangnya masih 4 juta, utangnya 0, dan modalnya Rp36.300.000. Lalu kita lanjutkan pada transaksi yang kelima, yaitu pada tanggal 22 Januari 2021. Yaitu salon Elisa melakukan pembenaran papan nama. Pembenaran papan nama. Nah, pembenaran papan nama ini menghabiskan uang sebesar 200.000. Jadi di sini kasnya kita kurangi 200.000, piutangnya 0, utangnya 0, dan modalnya juga berkurang 200.000. Kita cek saldo. Di sini kita jumlahkan, yaitu D63 dengan D64. Hasilnya menjadi Rp32.100.000. Selanjutnya kita tarik apakah hasilnya nanti akan sama. Nah, di sini piutangnya masih 4 juta, utangnya 0, dan modalnya Rp36.100.000. Selanjutnya kita melakukan transaksi yang keenam, yaitu pada tanggal 27 Januari 2021, salon Elisa melakukan pembelian perlengkapan salon secara tunai. Pembelian perlengkapan salon tunai, yaitu sebesar Rp700.000. Kita besarkan terlebih dahulu. Nah, di sini berarti kasnya berkurang ya, Rp700.000. Kita kurangi 700. Berarti piutangnya 0, utangnya 0, modalnya berkurang 700. Nah, kita cek saldo. Saldo. Di sini kita jumlah, yaitu D65 dengan D66. Nah, di sini kasnya menjadi Rp31.400.000. Selanjutnya kita tarik ke kanan melihat saldonya. Nah, di sini piutangnya masih 4 juta, utangnya 0, kemudian
modalnya Rp35.400.000. Selanjutnya, transaksi yang ketujuh, yaitu pada tanggal 30 Januari 2021, Salon Elisa melakukan pembayaran listrik, membayar beban listrik. Nah, sebesar Rp700.000. Berarti kasnya berkurang 700, piutangnya 0, utangnya 0, kemudian modalnya juga berkurang Rp700.000. Lalu kita cek saldo. Di sini kita jumlah, yaitu D67 dengan D68. Nah, di sini kasnya sebesar Rp30.700.000. Kita tarik ke kanan melihat saldonya menjadi, nah di sini piutangnya sebesar 4 juta, utangnya 0, dan modalnya Rp34.700.000. Lalu kita rekap saldo pada bulan keempat. Saldo bulan keempat. Di sini kita jumlah D69 dengan E69. Hasilnya yaitu Rp34.700.000. Lalu kita jumlahkan di sini yaitu F69 dengan G69. Hasilnya sama ya ini. Antara harta dengan utang plus modal seimbang, yaitu Rp34.700.000. Kita beri warna terlebih dahulu, biar kita bisa melihat dengan jelas ya. Lalu, rekap saldo, kita juga beri warna. Nah, di sini. Selanjutnya yaitu transaksi pada bulan ke-5. Sini, bulan 5. Yaitu pada bulan Februari 2021. Kita gabungkan terlebih dahulu. Nah, kita menulis saldonya terlebih dahulu, saldo terakhir pada bulan Januari 2021. Yaitu kasnya sebesar Rp30.700.000, lalu piutangnya 4 juta. Kemudian utangnya 0, modalnya Rp34.700.000. Kemudian kita melakukan transaksi yang pertama pada bulan kelima ini, yaitu pada tanggal 2 Februari 2021, yaitu pelanggan Salon Elisa melakukan pelunasan jasa rias kredit, yaitu pada tanggal ini ya, 15 Januari. Tadi kan masih sisa 4 juta. Lalu pelanggannya melakukan pelunasan jasa rias kredit. Nah, di sini berarti kasnya kita bertambah ya, 4 juta. Kemudian piutangnya berkurang karena sudah dilunasi. Di sini utang 0, modalnya 0. Lalu kita cek saldo. Kita jumlah, yaitu D73 dengan D74. Nah, hasilnya di sini kas sebesar Rp34.700.000. Lalu kita cek saldo ke kanan. Nah, di sini piutangnya 0 karena sudah dilunasi. Kemudian utangnya 0 dan modalnya yaitu sebesar Rp34.700.000. Jadi sudah balance antara harta dengan utang plus modal. Selanjutnya yaitu transaksi yang kedua pada tanggal 5 Februari 2021. 5 Feb 2021, yaitu Salon Elisa melakukan pinjaman bank untuk melakukan pengembangan usaha. Berarti pinjam bank untuk pengembangan. Nah, di sini Salon Elisa meminjam bank sebesar 2 juta. Berarti di sini kasnya bertambah menjadi 2 juta.
Kemudian piutangnya 0, utangnya bertambah ya 2 juta, lalu modalnya 0. Selanjutnya kita cek saldo. Di sini kita jumlahkan D75 dengan D76. Nah, hasilnya yaitu menjadi Rp36.700.000, yaitu pada saldo kas. Kemudian kita pengecekan ke kanan, kita tarik saldonya berapa. Nah, di sini piutangnya 0, utangnya menjadi 2 juta karena dia tadi meminjam ke bank. Kemudian modalnya menjadi Rp34.700.000. Selanjutnya, transaksi yang ketiga pada bulan Februari yaitu tanggal 10 Februari 2021. Salon Elisa mendapatkan jasa rias tunai. Jasa rias tunai. Nah, di sini dia mendapatkan jasa rias tunai sebesar Rp500.000. Berarti kasnya bertambah sebesar Rp500.000. Lalu piutangnya 0, utangnya 0, modalnya bertambah menjadi Rp500.000. Nah, di sini kita cek saldo. Kita jumlahkan sum, yaitu D77 ditambah dengan D78. Hasilnya yaitu kasnya menjadi Rp37.200.000. Lalu kita tarik ke kanan untuk melihat saldonya. Nah, di sini piutangnya 0, utangnya 2 juta, lalu modalnya Rp35.200.000. Selanjutnya transaksi yang keempat, yaitu pada tanggal 14 Februari 2021, Salon Elisa memasang iklan harian agar usahanya nanti bisa tambah berkembang ya. Memasang iklan harian yaitu sebesar Rp450.000. Jadi di sini kasnya berkurang sebesar Rp450.000. Lalu piutang 0, utangnya 0, modalnya juga berkurang Rp450.000. Kita cek saldo. Kita jumlahkan, yaitu D79 dengan D80. Nah, di sini, oh ini salah ya. Sum. Nah, di sini kasnya menjadi Rp36.750.000. Lalu kita tarik ke kanan untuk melihat saldonya. Di sini piutangnya 0, utangnya masih 2 juta, lalu modalnya Rp34.750.000. Lalu transaksi yang kelima, yaitu pada tanggal 17 Februari 2021, Salon Elisa menggaji karyawan, berarti gaji pegawai ya, yaitu sebesar Rp200.000. Berarti kasnya ini berkurang Rp200.000 untuk menggaji karyawan. Lalu, nah di sini kita format dulu. Ini ya, kita format. Format Painter. Nah, dah. Piutangnya 0, utangnya 0, modalnya berkurang sebesar Rp200.000. Lalu kita cek saldo. Kita jumlahkan, yaitu 81 dengan 82. Kok gini ya? Bentar. Sama dengan sum 8 D81 jumlahkan dengan D82. Nah, di sini kasnya menjadi sebesar Rp36.550.000. Lalu kita tarik ke kanan untuk melihat saldo.
Nah, di sini piutangnya 0, utangnya masih 2 juta, dan modalnya Rp34.550.000. Selanjutnya, melakukan transaksi yang keenam pada tanggal 20 Februari 2021, yaitu Salon Elisa melakukan servis mobil ya. Karena sudah terlalu lama dibuat keliling, jadinya perlu diservis. Nah, di sini servis mobil menghabiskan uang sebesar 1.500.000. Kita kurangi kasnya 1.500.000, lalu piutangnya 0, utangnya 0, modalnya juga berkurang 1.500.000. Nah, kita cek saldo. Kita jumlahkan, yaitu D83 dengan D84. Nah, di sini hasilnya kas sebesar Rp35.050.000. Lalu kita tarik ke kanan untuk melihat saldo piutang, utang, dan modal. Nah, di sini piutangnya 0, utangnya 2 juta, modalnya Rp3.050.000. Jadi saldo antara harta dengan utang plus modal seimbang, yaitu sebesar Rp35.050.000. Ini jika utang dengan modal dijumlah hasilnya akan sama dengan harta. Kita coba, yaitu F ya. F85 kita jumlah dengan G85. Nah, di sini hasilnya sama dengan harta Rp35.050.000. Jadi sudah benar seimbang ya. Selanjutnya kita melakukan rekap saldo pada bulan kelima ini. Saldo bulan kelima. Kita jumlahkan di sini D85 dengan F85. E85. Nah, di sini saldo bulan kelima pada harta sebesar Rp35.050.000. Lalu kita lanjutkan di sini utang plus modalnya kita jumlah. Nah, di sini sudah sama Rp35.050.000. Kita kasih warna biar mudah dipahami ya. Di sini saldo beri warna kuning, lalu rekapan saldo kita beri warna oranye. Nah, selanjutnya yaitu transaksi pada bulan ke-6. Bulan 6, yaitu pada bulan Maret 2021. Kita gabungkan. Nah, kita tulis ulang, yaitu saldo terakhir pada bulan Februari 2021. Saldo bulan Februari 2021. Maaf, ini typo. Nah, di sini kasnya sebesar Rp35.050.000, lalu piutangnya 0, utangnya 2 juta, dan modalnya Rp33.050.000. Kita melakukan transaksi yang pertama pada bulan ke-6 ini, yaitu pada tanggal 3 Maret 2021, yaitu Salon Elisa mendapatkan jasa rias kredit. Jasa rias kredit sebesar 7 juta. Jadi kita masukkan ke dalam piutang ya, karena kita belum mendapatkan uang secara tunai. Jadi kasnya di sini 0, piutangnya 7 juta. Lalu utangnya 0, modalnya bertambah menjadi 7 juta. Nah, lalu pelanggan membayar uang muka sebesar 3 juta. Jadi di sini uang muka kita berarti kasnya bertambah ya, karena kita sudah mendapatkan uang secara tunai, uang muka dibayar terlebih dahulu sebesar 3 juta ya tadi. 3 juta. Nah,
Sini 3 juta. Lalu piutangnya berkurang 3 juta karena tadi sudah dibayar 3 juta. Maaf. Tadi sudah dibayar 3 juta, jadi piutangnya berkurang 3 juta. Lalu utangnya 0, modalnya 0. Kita cek saldo. Kita jumlahkan, yaitu D89 dijumlahkan dengan D90. Salah ya. 91. Ini. Nah, jadi modalnya menjadi Rp38.050.000 pada kas besar Rp38.050.000. Lalu kita tarik ke kanan untuk melihat saldonya yang piutang, utang, dan modal. Nah, di sini tadi jasa rias kredit sebesar 7 juta, sudah dibayar uang muka sebesar 3 juta, berarti sisa 4 juta. Kemudian utangnya masih 2 juta, tadi utang bank ya, untuk pengembangan usaha. Kemudian di sini modalnya menjadi Rp40.050.000. Selanjutnya transaksi yang kedua, yaitu pada tanggal 5 Maret 2021, Salon Elisa melakukan pelunasan bank. Pelunasan bank. Nah, sebesar 2 juta. Berarti kasnya di sini berkurang 2 juta untuk melunasi bank. Di sini piutangnya 0. Nah, di sini utangnya berkurang 2 juta. Modalnya 0. Kita cek saldo. Kita jumlahkan 92 dengan 93. Kita enter. Nah, di sini saldonya menjadi Rp36.050.000 pada kas. Lalu kita lihat pada piutang, utang, dan modal. Nah, di sini piutangnya 4 juta, utangnya sudah habis tadi, utangnya sudah dilunasi 2 juta, kemudian modalnya menjadi Rp40.050.000. Kemudian transaksi yang ketiga, yaitu pada bulan pada tanggal 10 Maret 2021, Salon Elisa melakukan pembayaran listrik. Nah, pembayaran tiap bulan dibayar. Bayaran listrik sebesar 500.000. Jadi kasnya nanti berkurang 500.000. Lalu piutang 0, utangnya 0, modalnya berkurang Rp500.000. Nah, kita lihat saldonya. Kita jumlahkan 94 dengan 95. Di sini kasnya menjadi Rp35.550.000 pada kas. Lalu kita tarik ke kanan. Bentar. Kita tarik. Nah, di sini piutangnya 4 juta, utangnya 0, modalnya Rp39.550.000. Maaf, Rp39.550.000 pada modal. Selanjutnya, transaksi yang keempat, yaitu pada tanggal 15 Maret 2021, Salon Elisa mendapatkan jasa rias tunai sebesar 1 juta. Berarti kasnya bertambah 1 juta. Piutangnya 0, utangnya 0, modalnya juga bertambah 1 juta. Kita cek saldo. Kita jumlahkan dengan D97. Nah, hasilnya di sini kasnya menjadi Rp36.550.000. Lalu kita tarik ke kanan untuk melihat saldo piutang, utang, dan modal. Nah, di sini piutangnya masih 4 juta, utangnya 0, modalnya Rp40.550.000. Selanjutnya transaksi yang kelima, yaitu pada tanggal 20 Maret
2021. Ini ya. Nah, Salon Elisa mengambil uang untuk menggaji karyawan. Gaji karyawan. Nah, gaji pegawai saja, biar sama. Gaji pegawai sebesar 200.000. Jadi kasnya di sini berkurang 200.000 untuk menggaji karyawan. Nah, di sini piutangnya 0, utangnya 0, modalnya berkurang Rp200.000. Nah, kita cek saldo. Kita jumlahkan. Nah, di sini kasnya menjadi Rp36.350.000. Rp36.350.000. Kita tarik ke kanan untuk melihat saldo. Di sini piutangnya masih 4 juta, kemudian modalnya Rp40.350.000. Kita cek ya, jumlah kas dengan piutang. Apakah sama balance dengan utang plus modal? Kita jumlah di sini D100 dengan E100. Nah, di sini hasilnya sama, 40.350.000. Jadinya sudah balance atau seimbang dengan utang plus modal. Selanjutnya yaitu transaksi yang ke-6. Pada tanggal 25 Maret 2021, pelanggan Salon Elisa ini melunasi jasa rias kredit tadi ya, pada tanggal 3 Maret ini. Ini baru dibayar uang muka sebesar 3 juta. Jadi masih kurang 4 juta. Di sini pelunasan jasa rias kredit. Rias kredit di sini berarti kasnya bertambah 4 juta. Lalu piutangnya berkurang 4 juta karena sudah dilunasi. Lalu utangnya 0, modalnya 0. Kita cek saldo. Saldo. Kita jumlahkan, yaitu D100 dengan D101. Hasilnya yaitu Rp40.350.000. Itu pada kas. Sedangkan pada piutang, utang, dan modal kita lihat. Nah, di sini piutangnya 0 karena tadi sudah dilunasi. Lalu utangnya 0, modalnya Rp40.350.000. Jadi antara harta dengan utang plus modal besarnya sama, yaitu Rp40.350.000. Jadi pada bulan ke-6 ini kita rekap saldo bulan ke-6. Kita jumlahkan di sini, berarti D102 dijumlahkan dengan E102. Hasilnya akan sama, Rp40.350.000. Di sini juga kita jumlahkan F102 dengan G102. Nah, hasilnya balance ya. Jadi sudah benar di sini. Kita beri warna. Saldo kita beri warna kuning. Lalu rekap saldo kita beri warna oranye. Kok nggak bisa ya? Nah, kita beri warna oranye. Nah, udah selesai ya ini transaksi pada bulan ke-4, ke-5. Nah, pada bulan ke-4, ke-5, dan ke-6. Itu pada Salon Elisa. Sekian penjelasan dari saya mengenai jurnal umum transaksi pada Salon Elisa bulan ke-4, bulan ke-5, dan bulan ke-6. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.